Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kisah Sang Kiai ini. Mohon disimak dari awal episode sampai akhir agar tidak menimbulkan gagal paham, apalagi sampai salah paham. Semoga dari kisah ini ada pelajaran, manfaat, dan hikmah yang bisa kita ambil. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali kisahnya. Jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Kisah perjalanan Sang Kiai 5 bagian 3. Kalau mau nempati, ditempati aja mas. Kagak usah bayar, gratis, kata pemuda sepantaranku, anak yang punya kontrakan. Loh, kok bisa gitu? Tanyaku. Yah, selama ini kami repot, karena setiap yang ngontrak di sini selalu tak kerasan. Alasannya ada hantunya, ada setannya. Kemudian uang kontrakan diminta lagi. Ya kami yang repot, karena uangnya terlanjur kepakai. Apa emang bener ada hantunya? Tanyaku sambil jalan melihat kamar-kamar. Wah, kalau saya kagak percaya hal kayak gituan mas. Cuma takut kalau bener ada, terus saya dicekik. Aku heran dengan penjelasan pemuda ini. Wong tak percaya, tapi kok ya takut? Akhirnya aku menyetujui. Rizki memang tak kemana. Kalau sudah dicap untuk kita, ya untuk kita. Aku pun menempati rumah itu gratis. Padahal kalau ngontrak rumah segede ini, paling enggak 400 ribuan per bulan. Wah, kalau disuruh nempati gratis kayak gini, jelas enak lah. Aku segera bekerja membersihkan rumah, menguras bak mandi, mengepel. Untung juga di ruang tamu ada televisinya. Wah, benar-benar bisa kerasan. Tapi aku cuma mau nyari tempat tinggal sampai kerjaan di Cipinang Indah selesai. Besoknya aku mulai kerja membuat motif granit di tembok dan tiang rumah. Juga membuat lukisan-lukisan di titik tertentu sesuai permintaan. Juga aku puasa di siang hari dan wirid di malam hari. Wiridnya tak terlalu banyak macamnya, walau hitungannya mencapai puluhan ribu. Karena sambil kerja, waktu tak terasa berlalu. Tak terasa 20 hari telah berlalu. Ini adalah puasa hari ke-21. Dari ilmu yang diajarkan Kiai, ini hanyalah puasa dasar. Setelah ini, aku puasa 41 hari. Lalu setelah selesai, aku puasa 3 bulan, kemudian 7 bulan, kemudian 9 bulan, 1 tahun setengah, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Semua harus dilakukan berturut. Artinya, misal mau puasa 41 hari, selama 41 hari harus puasa. Nah kalau sudah selesai baru berhenti. Mau 1 atau 2 tahun lagi baru puasa yang 3 bulan. Terserah. Selama aku menempati rumah kontrakan ini, adem ayem aja, tak terjadi apa-apa. Aku lebih memilih menempati kamar atas, tepat di atas kamar mandi, karena lebih dekat ke kamar mandi. Walau kadang aku ketiduran di ruang tamu karena keasikan nonton TV. Malam ini wirid terakhirku. Setelah sholat Isya, aku duduk bersila. Tasbih di tangan kananku, dan counter di tangan kiriku. Dudukku kubuat sesantai mungkin, karena wirid ini baru bisa kuselesaikan dalam 3 jam. Napas kutarik panjang dan kusimpan di perut. Berbarengan terus aku membaca aurat. Setelah perutku penuh dan aku tak kuat menahan napas perlahan-lahan ku keluarkan, sangat perlahan, sampai aku tak mendengar desah tarikan nafasku. Mulutku tertutup rapat dan mataku terpejam. Sementara hatiku terus membaca wirid tanpa henti. Setelah napasku keluarkan semua, diam sejenak, aku mengulang pernapasan seperti awal. Begitu terus sampai wirid selesai. Dalam mata batinku, aku melihat gelap yang pekat. Semua gelap, tak berujung, tak berpangkal. Lalu di jauh sekali kulihat setitik cahaya. Aku seperti meluncur ke arah cahaya itu dan masuk ke dalamnya. Semua serba cahaya putih menyilaukan mata hatiku. Lalu ada cahaya merah, hijau, kuning, biru, dan banyak lagi berpendaran. Aku terseret dalam satu cahaya melesat berputar. Sampailah aku di satu ruang yang terang tapi lembut, damai. Aku tak tahu ruang apa itu.
Kurasakan dari pusarku mengalir hawa dingin yang sedang mendamaikan, mengalir ke semua tubuhku. Kadang alirannya ku arahkan ke bagian tubuhku yang pegal-pegal, seketika hilang rasa pegalku. Tiba-tiba angin keras menerpa di sekitarku. Aku tetap duduk tenang. Angin semakin keras, sampai pakaianku berkibar-kibar. Sekejap konsentrasiku buyar, karena sejenak aku berpikir, bagaimana mungkin ada angin yang keras masuk sedang jendela dan pintu terkunci. Tapi aku cepat berkonsentrasi lagi, dan sampai wirid selesai tak terjadi apa-apa. Setelah melipat sajadah, aku pun pergi ke ruang tamu dan nonton TV sambil tiduran di sofa. Tak terasa aku telah lelap. Kira-kira jam 3 malam terdengar ledakan di atas genteng. Suaranya keras sampai aku yang lagi tidur terjaga. Ah, mimpi pikirku. Duar, duar. Terdengar ledakan keras di atas genteng. Suaranya seperti petasan atau seperti suara Vespa yang di starter lalu meledak dan copot knalpotnya. Aku sempat terbangun karena ada percikan api di atasku. Kukira konslet listrik, tapi kenapa lampu kamar sebelah tak mati? Memang lampu di ruang tamu tempat aku tidur di sofa kumatikan. Tapi bias cahaya dari kamar sebelah masih bisa membantu mataku mengenali setiap benda di ruang tamu ini. Ah, peduli amat. Besok aku kerja, maka malam ini aku harus beristirahat cukup. Aku segera membetulkan letak tubuhku agar nyaman dan segera memejamkan mataku. Tapi baru beberapa menit aku memejamkan mata, ku dengar suara dekat di telingaku. Walau kata-katanya tak jelas, tapi benar-benar membuatku kaget. Aku pun membuka mata. Betapa terkejutnya aku. Tepat 3 jengkal dari wajahku, seraut wajah yang menyeramkan melihatku. Wajah orang tua jelek sekali. Wajahnya keriputan, penuh bisul, menggelambir di sana-sini. Kepalanya botak dan rambutnya hanya tumbuh di belakang kepala. Wah, celaka kalau ini orang gila yang masuk ke kontrakanku. Melihatku membuka mata dan bangkit. Orang tua itu mundur. Hei, siapa kau? Orang edan dari mana? Tanyaku membentak. Orang itu mundur dan mengoceh dengan bahasa yang tak ku mengerti. Tanganku terkepal, maju mau melayangkan bogem ke wajah orang itu. Kulihat wajahnya ketakutan dan mundur-mundur. Aku segera berlari melayangkan pukulan ke orang itu. Namun, dengan cepat tanpa kusangka-sangka, orang itu melompat ke arah tembok dan hilang dalam tembok. Aku melangkah maju ke tembok di mana orang itu hilang. Kuraba tembok semen. Ku getok-getok dengan jari keras. Bagaimana mungkin orang tua itu bisa nembus tembok? Apa mungkin jin, setan, siluman? Tapi kenapa kalau memang jin atau sebangsanya, kok malah takut kepadaku? Padahal kalau melihat mukanya jelek banget, mestinya aku yang takut sama dia. Bukannya dia yang takut kepada wajah keren aku. Aku kembali ke sofa, membaringkan diri. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku sudah tak bisa tidur lagi. Mataku sekali waktu melihat tembok, di mana orang tua jelek itu hilang. Kisahku ini kuceritakan kepada Kiai. Tapi Kiai hanya ketawa dan mengatakan kalau menjalani puasa tingkat pertama memang akan bersentuhan dengan dunia gaib. Jadi tak masalah. Di puasa yang ke-41, aku juga dapatkan tawaran melukis di sebuah rumah makan besar di daerah lintas jalan raya Serang, Pandeglang. Rumah makan itu besar sekali. Panjangnya aja sampai mencapai 100-an meter. Di bawah rumah makan itu ada pemancingan. Pemilik rumah makan itu memintaku melukisi semua rumah makannya. Tapi aku menolak. Karena mungkin setahun bekerja juga tak akan selesai. Padahal aku bekerja hanya untuk sekedar buat makan di pondok, beli sabun dan pasta gigi. Apalagi aku orangnya cepat bosan. Dan melukis juga kalau lagi mood ya seneng, tapi kalau lagi malas ya malas. Jadi ku katakan aja, kalau aku nanti mau melukis pasti akan datang. Tapi kalau lagi tak mau, aku pun pulang ke pondok. Dan oleh pemilik rumah makan itu pun disetujui.
Aku tinggal di mushola yang ada di tengah-tengah rumah makan itu. Sebenarnya aku diminta untuk tinggal di rumah pemilik rumah makan itu, tapi aku lebih memilih tinggal di mushola. Rumah makan itu kalau siang penuh dengan pengunjung, jadi aku memutuskan melukis di malam hari agar tidak mengganggu pengunjung rumah makan. Juga konsentrasiku saat melukis tidak terganggu. Saat itu aku diminta melukis pakai kuas, jadi tidak lukisan airbrush, sehingga tak perlu terdengar suara ribut mesin kompresor. Aku mulai kerja jam 9 malam, yaitu setelah rumah makan tutup dan pelayan telah membereskan semua. Di hening malam, tanganku segera menuangkan bongkahan beku imajinasi, mencoret sana-sini, mengambil satu demi satu gambaran pikiranku, menuang dalam bentuk warna yang lebih nyata untuk dinikmati siapa saja. Seperti menyeret orang ke dunia hayalku, tanpa batas, tanpa tepi. Malam bekerja dan siang puasa sangat nikmat sekali. Dan wirid kulakukan di siang hari. Wirid masih tahapan ringan, kalau dibanding tahapan puasa di atasnya. Walau menurut orang yang tak pernah menjalankan wirid, wirid adalah berat. Tapi dibanding puasa yang 7 bulan, di samping wirid, aku harus menghatamkan Al-Quran selama seminggu. Apalagi yang puasa 9 bulan, di samping wirid, aku harus menghatamkan Al-Quran selama 1 hari, yaitu dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Pertama, aku membayangkan bahwa itu takkan mungkin. Tapi setelah Kiai menjelaskan tentang ilmu melipat waktu, dan aku mengalami sendiri, ternyata itu hal biasa. Imam Syafi'i saja menghatamkan Al-Quran sehari 7 kali. Sudah 7 hari aku bekerja di rumah makan ini. Pak Kosasi, pemilik rumah makan ini, seorang DPR MPR Cilegon, orangnya supel, ulet, dan pandai bergaul. Kadang Pak Kosasi ini memintaku berhenti bekerja dan mengajak ngobrol tentang agama. Mas Ian, sini-sini ngaso dulu, kita ngobrol, katanya sambil duduk di kursi memanggilku. Aku pun meletakkan kuas besar yang kupakai, membuat lukisan rumput, dan aku menghampirinya. Duduk dulu, katanya lagi. Wah, Mas Ian ini hebat, jadi pelukis juga seorang santri. Ah, biasa aja, Pak. Ya nggak biasalah. Apa ada di Indonesia ini, atau mungkin di dunia satu sisi, sementara sisi yang lain adalah seorang calon kiai. Tentu sebagai santri ini Mas Ian ilmu agamanya pinter. Wah, Bapak ini. Karena saya tak tahu ilmu agama inilah saya mondok, Pak. Kalau saya udah pinter, mungkin saya jadi tukang ceramah. Kalau pekerjaan melukis, ya karena orang tua saya tak kaya. Jadi kalau saya mau mesantren harus cari makan sendiri. Bisanya ngelukis. Jadilah kerjaan ngelukis dijalani. Cek, hebat, hebat. Memang jadi pemuda itu harus mandiri, tak hanya mengandalkan orang tua. Wah, kalau saya karena kepaksa aja. Wah, udah hebat masih bisa membawa diri. Jangan terlalu dilebih-lebihkan lah, Pak. Nanti saya gede kepala. Ngomong-ngomong, apa menurut Mas Ian tentang sholat? Sama dengan yang ada di Al-Quran dan hadis. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, merobohkan agama. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti obat yang menyembuhkan penyakit. Tentu efek sembuh di sini bukan saat mengkonsumsi obat itu, tapi setelah mengkonsumsi obat itu. Begitu juga pada sholat, dikatakan bisa mencegah perbuatan keji, tentu adalah setelah orang menjalankan sholat. Kalau sudah sholat ternyata masih korupsi, masih ngomong jelek, masih iri, dengki, sombong, dan segala macam perbuatan buruk dilakukan, ya diyakini aja sholatnya tak benar. Sholat itu ada syarat, rukunnya, luar dalam harus dipenuhi. Seperti orang mandi aja, harus ada kamar mandi, ada air, ada sabun. Semua semakin baik, akan semakin bagus hasilnya. Walau cuma mandi, kalau bisa ada kamar mandi yang baik, tidak mandi di tengah lapangan. Ada sabun yang baik, bukannya pakai lumpur. Airnya juga harus bagus.
air yang keruh penuh kuman, atau air got tentu setelah mandi bukannya bersih, tapi malah kotor. Begitu juga mandi tak bisa dibolak-balik. Habis diguyur air, pakai sabun, diguyur air lagi. Kalau sabun kita pakai belakangan lalu pakai baju, tentu diketawain orang. Jadi tak bisa seenaknya sendiri. Juga ada syarat dalam niat mandi itu mau mejeng atau mau agar bersih, agar sehat. Dan orang yang mandinya benar atau tidak tentu dilihat setelah orang itu keluar dari kamar mandi. Kalau coreng-moreng tentu mandinya tak benar. Tapi kalau baunya wangi, bersih, tentu mandinya benar. Lalu menurut Mas Ian, gimana kalau ada orang mengatakan sholat itu yang penting hatinya? Lalu orang itu tak mau sholat. Kata-kata orang itu benar, tapi dia tak mau sholat itu yang tak benar. Maksud saya, kata-kata orang itu benar. Kebenarannya sebatas kata-kata. Seperti orang mengatakan motor itu yang penting mesinnya. Tentu kata itu benar, karena mesin bagus, lari motor jadi kencang. Tapi apa yang sudah nempel di motor itu semua tentu penting. Tanpa roda, motor tak bisa kemana. Roda ada unsur pelek, gear, jeruji, rantai, ban dalam, ban luar, semua penting. Satu aja tak ada, motor tak akan kemana, kecuali dituntun. Gitu juga sholat, satu aja rukun tak ada, maka sholat itu walau masih dianggap sholat, tapi tak sah. Jangankan dapat pahala, sholat diangkat ke langit aja enggak. Seperti motor tak bisa kemana-mana sekalipun. Mesin motor bagus, tapi tak ada roda, tak ada rem, tak ada onderdil yang lain. Orang tak akan mau menyebut mesin motor itu adalah motor. Begitulah Pak Kosasih. Hampir tiap hari mengajak dialog tentang agama. Dan aku selalu berusaha untuk menanggapinya dengan memberi contoh yang bisa dinalar dengan rasio masuk dalam logika. Sampai-sampai orang itu menganggapku sebagai adiknya sendiri. Dan mau menghadiahiku rumah tingkat di belakang rumahnya. Harapannya agar aku bisa diajaknya selalu membahas agama. Tapi walau aku miskin, aku tak mau hidup terjerat budi. Seperti kata kiaiku yang selalu terngiang sampai kini. Saat itu aku mau bekerja di rumah orang yang masih ada hubungan saudara dengan kiai. Aku bertanya, apakah harus minta bayaran pada saudara kiai itu? Mas Ian, ini gimana? Kalau kerja itu tak ada yang ikhlas. Lah kalau beramal itu harus ikhlas. Semua ada tempat dan bagiannya masing-masing. Kalau Mas Ian kerja ya harus minta gaji. Nabi sendiri mengatakan, bayarlah gaji pegawaimu sebelum kering keringatnya. Kalau amal kan banyak caranya, ada sedekah dan lainnya. Jadi jangan dicampur-campur. Malam itu aku sendirian melukis. Jam menunjukkan jam 2 dini hari. Keheningan malam terasa mencekam betul malam ini. Udara dingin menusuk tulang. Kopi jahe telah habis kutenggak. Entah rokok jarum yang keberapa ini kunyalakan di mulutku untuk mengusir sepi dalam kesendirianku. Dari jauh kudengar gonggongan anjing bersahutan meremangkan bulu kudukku. Aku masih mencoba menyatukan serpihan-serpihan imajinasiku dan menorehkan kuas di tembok. Tiba-tiba deretan kursi bambu di belakang berjarak 3 meter berderit seperti ada orang yang menduduki. Aku menengok, tiada siapa-siapa. Aku melanjutkan melukis lagi, mengusir pikiran-pikiran takut yang mulai membuyarkan konsentrasiku. Tapi tak sampai 5 menit, ku dengar ketukan-ketukan jari di meja bambu. Aku masih tetap melukis sambil menyatukan konsentrasiku ke telinga. Dan setelah yakin dengan yang ku dengar, aku cepat menoleh ke arah suara. Tiada siapa-siapa. Suara ketukan di meja pun berhenti. Mungkin kalau bukan orang yang digembleng berulang kali, telah tidur di kuburan, tentu aku akan lari lingkang pukang. Tapi ini bukannya membuatku takut, tapi aku jengkel bukan main, karena konsentrasiku diganggu. Aku melanjutkan melukis lagi, setelah sebelumnya aku mengambil rokok jarum, ku oles-olesi dengan ketek kopi dan ku nyalakan. Namun belum sampai 5 menit, terdengar lagi suara ketukan jari di meja.
kali ini dengan nada musik tertentu. Aku masih terus melukis. Sampai dengan saat tepat aku membalikan badan dan mengira tempat yang tadi diketuk-ketuk. Aku menghampiri dan duduk di kursi depan dan berpura-pura melihatnya. Kupelototi dia. Yah, aku yang ilmuku masih dangkal tentu tak melihatnya. Dan aku benar-benar kecele. Karena tiba-tiba jendela rumah makan bergoyang-goyang. Sialan, dia telah berpindah. Aku segera ke jendela. Sampai di jendela aku berhenti. Tapi tiba-tiba pintu gerbang besi di depan bergombrengan seperti ditendang orang. Aku berlari ke pintu gerbang, tapi tetap tak ada siapa-siapa. Ah, peduli amat. Aku memutuskan untuk berhenti melukis dan melangkah ke mushola untuk berangkat tidur.